Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikar, merupakan peserta apresiasi GTK 2025 dengan kategori guru SMA dedikatif pada konten pemanfaatan teknologi tepat guna dengan judul Pemanfaatan Media Project Pembelajaran Swanter atau Shared Augmented Reality dapat meningkatkan keaktifan siswa di SMA Negeri Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Atau kali yang paling menantang, sempat hanyut satu kali sini, sepatu sudah korban, sendal sempat hanyut ke bawah. Izinkan saya untuk menggambarkan kondisi tempat saya bertugas. Kurang lebih dari 200 km dari pusat kota, terletak di atas pegunungan, membuat lokasi tempat saya bekerja sangat memprihatinkan. Berbagai akses seperti jalan yang rusak karena berada di lokasi lereng gunung yang curam. Penerangan yang belum baik hingga jaringan seluler sulit untuk dinikmati karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk dinikmati oleh masyarakat Pegunungan Arfak. Menjadi sangat menantang untuk saya bertugas. Tetapi saya berpikir saya punya semangat untuk mencerdaskan anak Pegunungan Arfak. Saya ingin mereka merasakan kemajuan pendidikan saat ini. Bagaimana pendidikan saat ini sudah menggunakan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal tersebut yang ingin saya capai terhadap anak-anak pedalaman Pegunungan Arfak. Terletak di ketinggian 2300 mdpl, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi lokasi dataran tertinggi di daerah Papua Barat, menjadikan daerah Pegunungan Arfak sangat dingin dan cuaca ekstrim hingga 10 derajat Celcius ketika hujan. Kompleksnya permasalahan pendidikan di Pegunungan Arfak sangat terlihat dengan jelas di mana letak permasalahannya. Mulai dari faktor orang tua yang lebih memilih anaknya untuk berkebun dibandingkan pergi bersekolah. Ketika kondisi cuaca hujan menjadi faktor lainnya, anak-anak malas untuk ke sekolah karena cuaca yang sangat dingin, sehingga berdampak pada motivasi belajar dan membuat keaktifan pembelajaran di tempat saya kurang efektif. Saat siswa ke sekolah pun mereka susah untuk mencerna, menerima, bahkan memahami pelajaran yang diberikan. Karena tidak semua pemahaman siswa itu sama. Ada yang suka bermain, ada yang suka mendengarkan dan menyimak sambil belajar, bahkan ada yang langsung ingin praktik agar bisa lebih memahami pelajaran yang diberikan. Dari permasalahan peserta didik di SMA Negeri Anggi, saya mencoba mencari cara agar pembelajaran lebih menarik, supaya mereka semangat untuk ke sekolah dan pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Untuk itu saya mencari solusi terkait permasalahan ini, untuk lebih fokus pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang menarik, menggunakan media pembelajaran augmented reality atau AR dengan menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik yang lebih senang belajar sambil bermain, serta menonjolkan potensi budaya setempat yang saya buat sedemikian rupa sehingga menjadi media pembelajaran yang disebut Swanter atau Shared Augmented Reality. Dengan menggunakan media pembelajaran Swanter dapat meningkatkan aktivitas atau keaktifan belajar peserta didik di SMA Negeri Anggi. Langkah pertama yang saya lakukan ialah persiapan sebelum pembelajaran, yaitu membuat asesmen gaya belajar siswa. Asesmen ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar minat siswa untuk bisa memahami pelajaran sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil asesmen gaya belajar siswa, mendapatkan hasil gaya belajar cenderung lebih mengarah visual dan kinestetik. Selanjutnya, guru belajar mendesain di aplikasi Assembler Edu dan guru selanjutnya mengajar ke siswa cara menggunakan aplikasi hingga mendesain sendiri di aplikasi. Modul yang saya buat adalah modul pembuatan media pembelajaran yang memuat langkah-langkah pembuatan media serta modul ajar dengan model Project Based Learning atau PJBL dengan memfokuskan pada hasil produk yang akan dibuat. Lokasi waktu direncanakan untuk 4 pertemuan dengan tujuan proyek peserta didik mampu merancang media pembelajaran augmented reality dan mampu memahami pelajaran dengan baik. Tahapan pembelajaran yaitu penentuan pertanyaan mendasar, yaitu guru memberikan pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk berdiskusi bagaimana cara barcode augmented reality digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dipakai pada baju bekas. Selanjutnya itu mendesain perencanaan proyek. Guru mengajak siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan yang ingin digunakan pada proses pembuatan. Selanjutnya itu menyusun jadwal proyek. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Selanjutnya itu guru melakukan proses pembuatan media. Di sini guru bersama siswa bersama-sama mendesain augmented reality. Guru dan siswa bersama-sama mendesain agar siswa bisa lebih paham dan langsung mempraktekkan sendiri bagaimana cara menggunakan aplikasi Assembler Edu dengan pemanfaatan media aplikasi augmented reality. Harapannya agar siswa bisa memanfaatkan teknologi dan terbiasa menggunakan teknologi, dan juga dapat memotivasi agar mereka semangat bersekolah dan menemukan hal-hal yang baru. Di sini mereka mulai dari awal sampai terakhir merupakan hasil kerja mereka sendiri. Terus ada spons, ya. Terus ada lem box.
Ini kalau ada yang mau pakai kuas silahkan, tapi Bapak sarankan pakai spons saja. Terus ada setrika. Nah, kira-kira kita mau bikin apa ya? Ada setrika, terus ada baju bekas. Nah, Bapak harap nanti di kalian besok ya, kan kalian ini mau bikin medianya gitu. Nah, di sini kalian aplikasikan Pada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran Swanter, yaitu ada proses pengeleman, proses pencetakan, proses penyablonan baju, dan pengaplikasian. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran Swanter atau Short Augmented Reality yaitu 1. Proses pengeleman. Kertas nasi disiapkan, dirobek menjadi 2 bagian, dan diberikan lem kertas pada permukaan kertas nasi. Pastikan lem teraplikasi secara merata pada permukaan kertas nasi. Selanjutnya yaitu memonitor kemajuan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, kertas diberikan lem, kemudian dijemur di bawah panas matahari selama kurang lebih 1 jam, sampai permukaan kering dan dapat digunakan. Ketika kertas nasi menjadi bening kembali dan sudah tidak lengket, kertas nasi siap digunakan. Selanjutnya yaitu proses pencetakan. Guru telah mendesain gambar yang telah dibuat pada aplikasi Augmented Reality dan siap untuk dilakukan pencetakan pada kertas nasi. Yang ketiga yaitu proses penyablonan baju. Siapkan kertas nasi yang telah berisi gambar yang akan diaplikasikan pada baju bekas. Siapkan baju bekas pada bidang yang datar atau rata sehingga proses sablon baju dapat merata dan tidak rusak. ini nih lemnya sudah tertempel. Gunakan setrika dalam proses penyablonan. Pastikan panas setrika merata dengan baik. Selanjutnya gunakan cutter dan berhati-hati untuk melepas kertas nasi dari baju. Selanjutnya yaitu menguji hasil dan presentasi. Pelajaran yang kalian mau barcode nanti di handphone kalian. Jadi ini namanya penyablonan sederhana. Nah itu. Ada yang punya paket data? Ada apa namanya pakai kata? Nah, kalian yang bisa barcode, Nah itu, kamu coba lihat apa itu? Apa tadi ini? Kubus. Namanya? Kubus. Ya. Kalian pelajar coba lihat itu apa namanya itu? Jaring? Jaring-jaring ya? Nah, kalian putar jaringnya dulu. Ya. Nah itu, kalian bisa lihat toh. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi di depan kelas. Peserta didik juga mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Siswa langsung melakukan pelajaran berbasis Android melalui aplikasi Augmented Reality dan menganalisis gambar yang sudah tertera pada aplikasi. Media pembelajaran ini cocok dan sesuai serta yang dibutuhkan siswa mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. Baik guru dan siswa wajib berkolaborasi menemukan solusi yang tepat agar terjadi kolaborasi sehingga pembelajaran mampu berjalan efektif dan efisien. Yang menjadi faktor berhasil adalah guru dan siswa harus paham teknologi dan berkemauan keras untuk belajar, mau beradaptasi dengan perubahan dan pembaruan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi. Guru mengevaluasi dan menutup pembelajaran. Dampak dari aksi pembuatan media pembelajaran siswa sangat semangat dan antusias selama proses pembuatan. Siswa banyak melakukan percobaan demi percobaan ketika gagal, dan terus mengulang proses hingga berhasil. Membuat siswa sangat senang dan desain sesuai nama mereka. Saya mengambil kertas itu membagi menjadi 2 bagian dan mengambil lem untuk menempelkan di kertas, lalu menjemurnya, lalu kering. Setelah sudah kering, saya membawanya ke kantor untuk mencetak scan-nya di. Senang karena saya mempelajari hal-hal baru tentang penyablonan. Demikian praktik baik saya terkait pemanfaatan media proyek pembelajaran Swanter atau Short Augmented Reality meningkatkan keaktifan siswa di SMA Negeri Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari hasil yang telah saya lakukan, media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di SMA Negeri Anggi. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Seorang guru meski sudah mengajar dan mendidik, tapi harus tetap belajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan. Dan terus menjadi inspirasi dan agen perubahan dalam pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Swanter membuat pembelajaran